Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Ari untuk belajar IPA. Mudah-mudahan anak tetap sehat, tetap rajin belajar, tetap bersemangat agar nanti anak mendapatkan nilai yang baik dan akhirnya nanti anak bisa naik kelas, dapat lulus dengan nilai yang baik. Pada siang hari ini mari kita lanjutkan mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau yang kemarin kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia, sekarang kita lanjutkan mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Nah, pada bab ini akan dipelajari berbagai macam cara perkembangbiakan kelompok besar tumbuhan, yaitu tumbuhan berbiji atau spermatophyta, dan tumbuhan paku atau pteridophyta, tumbuhan lumut atau brophyta. Pembahasan pada tumbuhan berbiji atau spermatophyta dibagi menjadi dua: tumbuhan berstruktur dan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, sekarang yang A yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Dan yang keempat, yaitu mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Sekarang yang pertama, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae secara vegetatif alami. Maksudnya perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Contohnya ini, dengan cara rizoma, dengan cara stolon, dengan cara bilapis, dengan cara batang, dengan cara tunas, dengan cara tunas afektif. Itu yang vegetatif alami. Dan yang vegetatif buatan, artinya apa ini? Artinya memang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya pertama stek. Stek itu sangat mudah dilakukan. Contohnya tanaman singkong. Dan merunduk. Contohnya tanaman alamanda. Dan ada menempel. Ada mencangkok. Ini sudah hal yang mudah dilakukan. Ada yang namanya menyambung. Itu dua buah tanaman yang berbeda disambung. Itu yang vegetatif buatan. Kemudian yang generatif. Apa tahu perkembangbiakan generatif itu? Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Nah, ini namanya generatif. Organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Pada perkembangbiakan generatif, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi sehingga menjadi terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Nah, biji dapat tumbuh dari berkembang biak menjadi tumbuhan baru. Nah, di sini merupakan namanya perkembangbiakan generatif dengan cara bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, yaitu berupa benang sari dan putih. Itu merupakan alat perkembangan generatif. Dan yang berikutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Apa tahu yang dimaksud dengan perkembangbiakan pada Gymnospermae? Nah, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus, di mana strobilus jantan menghasilkan gamet jantan atau sari, sedangkan strobilus betina menghasilkan gamet betina. Dan reproduksinya diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogoni. Nah, karena dibantu angin, maka serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakan menuju strobilus betina. Kemudian pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi sebagai organ reproduksi. Dan yang ketiga itu perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif
dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis, di mana fase vegetatif atau fase sporofil merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofil merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Contohnya, ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku. Dan yang keempat yaitu mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi di samping secara alami, secara vegetatif alami, secara generatif kita buatan ada teknologi. Yang pertama dikenal dengan teknologi hidroponik. Nah, ini merupakan teknologi yang sudah lama. Bagi mereka yang tidak punya lahan luas bisa melakukan seperti ini. Artinya membudidayakan tanaman menggunakan air medianya. Nah, tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuh. Contohnya ini dengan cara menggunakan pipa praron atau polybag atau media tanaman yang lain. Kemudian yang kedua, kultur jaringan. Maksudnya apa? Maksudnya proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Jadi dengan cara mengambil sebagian tanaman dan dikembangkan. Ini contohnya. Dan yang ketiga disebut dengan vertikultura. Apa itu vertikultura itu? Yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Hampir sama dengan hidroponik, hanya nanti modelnya dibuat bertingkat seperti ini. Nah, demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan sedikit ini. Untuk nanti lebih jelasnya, anak-anak bisa baca buku paket halaman 53 sampai dengan halaman 89. Sebagai contohnya, sebagai tugasnya, nanti tugas latihan, anak silakan buka link berikut. Ini ada latihan soal dan anak bisa menguji dirinya sampai di mana pengertian sampai dapat. Sekian, mudah-mudahan anak sukses sehingga untuk persiapan ulangan harian yang akan datang anak-anak sudah betul siap. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.